Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, SBDKK, Sekolah Bisnis 2 Kodi Kartika yang saya cintai, saya muliakan, dan saya harapkan semoga kawan-kawan sekalian berada dalam situasi terbaik, semangat yang terbaik, ya. Dan juga semoga yang lagi sempit dilapangkan, yang lagi sulit semoga dimudahkan, yang lagi bisnis semoga dibukakan jalan terbentang sehingga mencapai apa yang ditargetkan, ya, mencapai apa yang jadi goal kawan-kawan sekalian. Oke, kawan-kawan sekalian, kali ini kita di episode 21 ini dan kira-kira 3-4 episode berikutnya, masing-masing episode mudah-mudahan akan membahas sekitar 3-4 poin. Kita akan membahas tentang 17 keys to be rich and 17 keys to be poor, ya. Jadi dalam istilah dunia coaching itu ada namanya garis atas, ya. Maaf, di atas garis, ya, di atas garis. Jadi ada orang-orang yang posisinya itu di atas garis dan ada orang-orang yang posisinya itu apa? Di bawah garis. Sikap-sikap yang di bawah garis. Dan masalah di atas garis dan di bawah garis ini oleh guru saya, Pak Samsul Arifin, itu dijelaskan bahwa ini sama seperti jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Yang berhasil jalan di atas garis dia akan nyampe ke surga, dan yang di bawah garis itu nanti akan terbakar di neraka jahanam, ya. Jadi ini seperti jembatan Shiratal Mustaqim, di atas garis artinya keselamatan dan di bawah garis itu artinya keburukan. Nyambung sama ini. Jadi kita akan bahas 17 kunci, ya. 17 kunci-kunci hidup yang kalau 17 ini insya Allah diterapkan, kawan-kawan ini sudah punya modal untuk melesat. Jadi kuncinya dulu yang saya kasih. Seperti tadi di episode 19 kita sudah mengatakan bahwa pribadinya dulu dan persoalannya dulu yang kita harus selesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian kita bicara teknis. Nah, 17 keys ini kita berbicara tentang mental itu tadi. Oke, kita mulai ya. 17 keys. Yang pertama adalah di garis atas itu namanya excellent receiver. Artinya apa? Merasa layak, menerima hal-hal yang baik untuk disematkan ke dalam dirinya. Yang di bawah ini adalah poor receiver, ya. Saya dengar sebuah status dari Mas Army Al-Ghifari, ya, seorang internet marketers juga, ahli Facebook Ads gitu ya dia. Dia nulis begini, terkadang kita mengalami namanya self sabotage, ya, self sabotage, sabotase diri. Jadi diri kita mensabotase diri kita sendiri. Apa itu self sabotage? Gini, saya bulan ini target 1 miliar, misalnya begitu. Nah, tapi ketika kita ngomong saya bulan ini target 1 miliar, hati kecil kita ngomong, oh kayaknya nggak mungkin ya, kayaknya berat ya. Nah, itu namanya self sabotage. Harusnya diri kita mengatakan, nah Mas Army itu ngajarin di statusnya menulis begini, saya izinkan diri saya untuk dapat 1 miliar. Nah, ini penting. Saya izinkan diri saya untuk dapat 1 miliar. Orang yang mengizinkan yang baik-baik tersemat ke dirinya, itu namanya tadi excellent, oke, ini excellent receiver. Excellent receiver. Jadi dia tuh benar-benar penerima yang baik, ya, penerima yang baik atas identitas yang baik-baik. Ini kalau misalnya masih ngambang-ngambang begini loh. Merasa layak. Contoh begini ya. Kalau misalnya ada ada Dewa Eka Prayoga yang sering muncul di Facebook, terus tiba-tiba Anda ketemu, lalu kemudian nggak pantas salaman sama Kang Randy lah segala macam. Padahal saya sama Dewa sama-sama manusia biasa. Ya. Tapi kalau misalnya Anda memutuskan, nggak deh, saya kelihatannya nggak pantas gitu. Ini namanya Anda poor receiver. Tapi kalau Anda mengatakan, oh saya pantas bergaul dengan dia. Anda datang dan kemudian Anda salaman, itu Anda merasa pantas. Nah, merasa pantas ini yang kemudian menjadi titik, ya, titik potensi pertumbuhan Anda. Kalau Anda, beberapa ada yang ngelihat saya mutar film dokumenter di XX1. Beberapa ada yang bilang film dokumenter. Ngapain ditayangin di XX1, paling penangannya terbatas. Tapi saya melakukan apa? Saya melakukan ini. Excellent receiver. Film saya pantas dimasukkan di layar lebar. Film saya pantas diputar di XX1. Ya, nggak reguler nggak apa-apa, tapi kita sewa. Gitu loh.
Film saya pantas mendapatkan gala premier yang baik. Film saya pantas mengundang wartawan untuk gala premier. Film saya pantas untuk dihadiri para tokoh. Jadi merasakan kepantasan itu yang penting, gitu loh. Kenapa saya hadir ke sini? Karena saya excellent receiver. Saya merasa layak untuk mengajar UKM. Saya merasa layak untuk mengajarkan pebisnis. Saya merasa layak untuk membangun sekolah bisnis Dua Kodi Kartika. Perasaan layak itu yang harus kita semai. Begitu juga ketika kita sekarang mulai berbisnis ini, ya. Kita mulai berbisnis teman-teman sekalian, ya, perhatikan. Anda mulai berbisnis, lalu kemudian Anda punya cita-cita besar, ya. Anda punya cita-cita, ya. Anda punya cita-cita. Wah, mudah-mudahan suatu saat. Tapi cita-cita ini kawan-kawan sekalian tidak mungkin Anda bisa tenagai, sekali lagi. Cita-cita ini tidak mungkin Anda bisa tenagai kalau misalnya Anda nggak punya namanya excellent receiver, IR. Jujur aja nih, saya mau masuk dunia film layar lebar. Ya, saya sudah tahu ilmu excellent receiver ini lama. Tapi saya mikir, layar lebar, udah deh kita balik modal. Berapa balik modal tuh? 600.000 penonton. Udah, yang penting kita balik modal 600.000 penonton, 700.000 penonton. Padahal Laskar Pelangi 4 juta sekian. AADC 2 3 juta sekian. Habibie Ainun 2 juta sekian. Kenapa nggak kita ngomong, film Dua Kodi Kartika 5 juta. 5 juta penonton. Gitu. Akhirnya saya ngerasa, loh kok saya poor receiver ya, cuma minta balik modal sama Allah. Harusnya saya mengizinkan diri saya. Wahai Randy, aku izinkan diri kamu untuk dapat 5 juta penonton. Kamu memang produser yang baru, kamu eksekutif produser yang baru. Ya. Tetapi ketika kamu punya jiwa, kamu melakukan ini dari hati, kamu akan bisa bertumbuh. Izinkan dirimu gitu loh. Untuk menjadi seseorang. Ya. Wahai Randy, saya izinkan diri kamu untuk mendapatkan member di SBDKK 10.000 orang. Kamu akan mencapai member 100.000 orang. Ya. Maka dari itu ketika kita mengizinkan, ini rahasianya, ya. Ketika Anda mengizinkan diri Anda excellent receiver, maka ini akan tinggi, ikut tinggi juga. Jadi ketika diri Anda tertenagai, saya pantas untuk menjadi besar, saya layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Penghasilan saya 5 tahun ke depan layak 10 kali lipat dari ini. Saya layak untuk bertumbuh. Saya layak untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Suatu saat saya layak memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua saya. Saya layak umroh bersama kedua orang tua saya. Bersama istri saya. Memberikan rumah yang baik, kendaraan yang baik. Itu terima. Berapa banyak dari kita ketika didoain sama orang misalnya. Mudah-mudahan ya umroh. Umroh. Ini orang nih mau ngasih kita doa umroh nih contoh. Mudah-mudahannya umroh berapa duit, nggak mungkin lah. Kita udah masuk ini nih garis bawah. Gimana kita mau achieve teman-teman kalau kita nggak menerima itu? Maka dari itu dalam Islam, ya, apakah ini materinya materi yang bombastis? Enggak, ini ada di Quran. Manusia itu terbaik kata Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu mulia, karim, kiram. Ya. Manusia itu terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku sudah buat manusia itu sebaik-baik penciptaan. Jadi kita ini adalah manusia yang luar biasa gitu loh. Nanti di sini rahasianya ketika Anda IR-nya bagus ya. Lalu kemudian cita-cita Anda ini tertenagai, maka langkah Anda untuk mencapai itu adalah langkah yang bertenaga. Ini rahasianya. Sekali lagi, kalau Anda excellent receiver, sekali lagi Anda menerima identitas yang baik-baik, Anda menerima hal-hal yang baik-baik untuk disematkan ke diri Anda. Anda izinkan diri Anda untuk menjadi lebih baik daripada sekarang. Maka cita-cita Anda, goal Anda akan tertenagai. Hidup Anda ini akan lebih besar lagi maknanya. Cita-citanya, targetnya. Sehingga apa? Bergeraklah ini diri Anda ini. Makanya beberapa orang bilang saya robot. Wah Kang Randy itu robot gak capek-capek. Kadang-kadang malam masih tengah malam masih nulis. Nanti dia pagi subuh udah bangun lagi. Udah koordinasi lagi di WhatsApp. Dan seterusnya. Itu tertenagai karena kita memberikan excellent receiver. Wahai diri, Anda gak pantas untuk berleha-leha di dunia ini. Anda harus memberikan produktivitas dalam rentang waktu yang Allah berikan ini. Ya.
Bahkan kata guru saya, jangan bermimpi atas urusan yang kecil-kecil. Allah Subhanahu wa taala itu senang dengan masalah yang besar-besar, dengan goal yang besar-besar. Allah akan tenagai, Allah akan terlibat lebih dalam. Nah, sekarang Anda sudah punya ini belum? Ayo sama-sama saya tuntun ya. Sama-sama saya tuntun, ini diulangi. Saya layak mendapatkan masa depan lebih baik. Saya layak punya penghasilan 10 kali lipat dari sekarang. Saya layak mendapatkan penghasilan sekian kali lipat dari sekarang. Saya senang ya, kita contoh. Sekarang kita lebih landing ke bumi lah ya. Mas Dewa Eka Prayoga menulis buku 100 juta dari BlackBerry. Lalu Mas Ipo Wright dengan seminar-seminar 100 juta pertama. Ketika banyak orang-orang tertenagai dengan 100 juta pertama, 100 juta pertama. Orang-orang itu jadi melangkah. Dan sebagian ada yang udah achieve. Oh, 100 juta pertama kita udah dapat. Lalu kemudian membersamai lagi. Gimana kalau semiliar? Gimana kalau semiliar? Saya bertemu dengan teman-teman yang akhirnya sekarang semiliar sudah kecapai. Dia berpikir lagi, gimana 1 juta dolar? 13 miliar. Gimana 1 juta dolar? Gimana 1 juta dolar? Dan terus begitu. Nah, sekarang gimana nih caranya teman-teman nih tertenagai? Ya, teman-teman tenagai. Gimana supaya bertenaga? Excellent receiver. Ya, teman-teman harus memberikan identitas yang baik sama diri teman-teman. Kang, saya bukan dari keluarga yang gimana-gimana, Kang. Perhatikan. Banyak orang sukses yang tidak dari keluarga yang gimana-gimana. Kang, saya bukan dari pendidikan yang tinggi, bukan lulusan luar negeri, bla bla bla. Saya juga sama, saya lulusan SMA. Aduh, jatuh nih emosional ya. Saya juga sama yang berdiri di depan Anda ini lulusan SMA. Sempat kuliah nggak selesai, kemudian belajar di jalanan. Oke. Gak ada alasan. Kang, saya orangnya gak ganteng, sama saya juga gendut, gak ganteng. It's okay. Oke. Yang penting kita excellent receiver. Saya minta sekarang semua peserta SBDKK menerima identitas yang baik di dalam dirinya. Saya menerima Kang Randy, saya layak. Ini penting, merasa layak, menerima. Ya. Kalau Anda merasa layak besar, saya pantas punya masa depan yang baik. Nah, tiba-tiba goal semiliar, ini jadi bertenaga. Oke. Tapi kalau misalnya Anda poor receiver, Anda mengatakan diri Anda, saya ini orang lemah, saya ini bukan dari keluarga yang gimana-gimana, saya mah gak bisa, saya mah gak mampu, abot kalau bahasa Sunda ya. Berat. Maka goal Anda apa? Anda nggak tertenagai. Oke. Yang penting UMR, Anda nggak akan tertenagai. Oke. Yang penting bisa hidup, Anda nggak akan tertenagai. Tapi kalau Anda, kawan-kawan sekalian, excellent receiver, Anda akan tertenagai. Dan itu juga yang saya minta sama teman-teman ke people. Kalau misalnya saya bicara di kantor, saya selalu bilang sama mereka, jadikan 35 tahun sebagai usia pensiun. Oke, short term karir. Setelah ini harus bisa jualan ya. Setelah ini jangan lagi bergantung sama Keke Group. Harus keluar, bikin something. Paling rendah Anda jadi CEO-nya di unit-unit usahanya Keke. Selanjutnya Anda harus berkarir, 35 tahun saya batasin. Jadi terus menerus bertumbuh. Tantang skill. Ya. Capai kerjaan-kerjaan yang belum tercapai. Kami pantas. Apa yang membuat Keke Busana akhirnya bisa bikin film dokumenter? Merasa pantas. Merasa pantas untuk diceritakan. Kami merasa pantas pemilik kami untuk dikemas dalam sebuah cerita. Kami merasa pantas, maka lahirlah film itu. Mengapa saya bisa keliling-keliling se-Indonesia? Karena saya merasa pantas. Mengapa kami sekarang bergerak ke film layar lebar? Karena kami merasa pantas. Jadi merasa pantas, ini excellent receiver. Merasa pantas. Oke. Tim, berapa menit yang aku sudah ngomong? Gak apa-apa, lanjut aja. Oke. Oh, baru 10 menit. Good, baru 10 menit. Yang kedua, ini dia. I create my life. Kalau garis atas itu berbicara apa? Garis atas berbicara bahwa saya yang mendesain kehidupan saya. I create my life. I create my life. Jadi saya ini mengkreasikan kehidupan saya. Garis bawah gimana? Garis bawah lain ngomongnya. Garis bawah ngomongnya apa? Life happen to me. Apa? Life happens to me. Oh, ini. Ngerti bedanya ya? Kawan-kawan sekalian. Garis atas itu.
I will create my life. Saya akan merencanakan kehidupan saya. Saya akan melukis kehidupan saya dengan warna saya sendiri, dengan cat saya sendiri. Oke? Saya akan menggambar sendiri kanvas kehidupan saya. Saya akan lukis sendiri. Saya gambar gunung, saya gambar gunung. Oke? Saya gambar bebek, saya gambar bebek. Sampai ke bebek nih, ya. Kurang elegan. Ya. Saya gambar dinding, saya gambar dinding. Tapi kalau misalnya di bawah, ya udahlah gambarnya emang begitu, mau diapain lagi? Ini namanya mental, kawan-kawan sekalian. Gak bisa Anda ikut maju ke topik-topik sekolah bisnis 2 Kodi Kartika nanti tentang bisnis pilar, ya, tentang competitive advantage, tentang value and benefit, tentang how to create value and packaging and package them in the product. Kalau yang begini-begini belum selesai. Kalau Anda selama ini merasa bahwa Kang ditipu, Kang. It's not about ditipu, kawan-kawan sekalian. It's about ourselves juga gitu. Saya mengalami juga jenak-jenak episode salah ketemu orang. Dan akhirnya saya yang jadi ketimpuhan dan seterusnya. Tapi itu episode. Yang harus kita lihat berarti salah diri kita memang. Itu keputusan diri kita. Memang kita yang salah dan kita bertanggung jawab atas itu. Lalu selanjutnya, I create my life. Oke, aku akan create diri saya bisa lewat masalah itu. Diri saya bisa melalui itu semua. I create my life. Nah ini mental. Mental apa? Ini dia. Yang di atas ini mental designer. Oke. Anda desain kehidupan Anda. Desainer itu kan gitu. Kertas kosong. Ya. Corel kosong, blank page. Kemudian masuk pattern. Masuk visual, masuk grafis. Is that true? Ya, designer. Tapi yang di bawah ini semangatnya victim. Aku korban, Kak. Kalau keluargaku baik-baik saja. Aku korban, Kang. Salah pilih pasangan hidup dia. Aku korban, Kang. Aku korban, victim. Pemenang desain. Ya sudah, masalahnya begitu. Ya sudah, sekarang minus, hadapi. Ayo mas, mbak. Yang sekarang katanya mau tumbuh. Kita bicara mental dulu. Gini deh, coba jujur ya. Masuk ke relung hati teman-teman sedalam-dalamnya. Masuk ke relung hati. Lalu Anda tanya sama diri Anda sekarang merasa korban atau merasa bertanggung jawab atas kehidupan Anda? Akhirnya muncul nih. Yang di sini responsible. Nanti kita akan masuk. Yang di sini blame others. Yang di atas akan jadi yang bertanggung jawab sekali sama kehidupannya. Ini pasangan hidupku. Karena aku yang milih. Dan ini sudah menikah. Aku bertanggung jawab atas pilihanku. Kalau yang ini blame others. Kenapa aku milih yang ini? Kenapa kok begini? Complaining and complaining and complaining. Gak akan kemana-mana. Oke? Jadi ketika kita create our life, semangat kita akan jadi desainer, hidup kita akan fokus ke masa depan. Ya? Anda akan semangat ngejalanin bisnis Anda. I create my life. Anda akan lebih bertanggung jawab. Tapi kalau Anda mengatakan life happens to me, oke? Pasar Kang, susah. Nah, ini ciri-ciri orang garis bawah. Berat Kang, persaingan hancur-hancuran harga di Tokopedia. Hancur-hancuran harga di platform e-commerce. Berat Kang, uang kita gak kayak Alibaba Jack Ma. Berat Kang, pemerintah gak mendukung, cuma janji-janji saja. Anda tuh di sini semua. Maka kita sebagai pebisnis jangan di garis bawah, kita di atas. Berat Kang, pemerintah gini, jadilah pemerintah gitu loh. Jadilah leader. Ya kan? Ubah masyarakat Anda. Market susah Kang, buat mudah gimana caranya. Ayo bangkitkan pasar. Majukan daerah. Ajari orang-orang supaya punya daya beli. Kalau nggak kita siapa lagi? Jangan merasa, Kang gini Kang, situasi life happens to me. Ambil. Pemimpin itu mengambil porsi tanggung jawab. I create my life.
Jadi saya nggak begitu suka ya negara kita begini, nggak boleh. Kita nih bagian dari warga negara. Kita yang membentuk republik ini, teman-teman sekalian. Kita yang ambil tanggung jawab. Kita akan bentuk pemerintah kita ini dengan sebaik-baiknya. Ambil tanggung jawab. We create our life. Bukan life happen to us. Oke ya? Jangan garis bawah. Pokoknya garis bawah ini finari jahanam. Ya, neraka nih ya. Siratal mustaqim ini neraka. Yang ini surga. Gitu ya. Oke, itu adalah kunci keberapa? Kedua. Sekarang kunci ketiga, kawan-kawan sekalian, ini dia. Garis atas itu, ya. Kunci dari garis atas itu adalah komitmen, commit to be rich. Jadi ada orang yang memilih untuk komitmen. Mengambil komitmen untuk sukses. Ini beda loh. Ada orang yang di bawah itu hanya sekedar want. Nih saya bedain ya. Yang di atas komitmennya sudah di depan. Yang ini masih di dalam. Apa? Semua orang. Nah aku sampai teriak-teriak nih. Ya. Semua orang itu mau sukses. Mau kaya. Mau bisa umrah segala macam, tapi nggak semuanya mau komit untuk itu. Apa maksudnya komitmen? Oke, kayak misalnya SBDKK ini. Saya misalnya mau banget ya, mau banget member 10.000. Siapa yang nggak mau? Mau banget member 100.000, tapi saya harus komit. Ya. Konten saya harus tulis setiap hari, saya harus komit. Saya harus sapa orang-orang, engagementnya harus tinggi. Yang setiap komen saya harus balas. Ini kawan-kawan tentu merasakan sekali kalau komen di tulisan Facebook saya. Pasti saya balas. Saya tidak membiarkan ada satu komen pun yang gak dibalas. Saya balas setiap orang yang komen di kolom saya. Sekuat yang saya bisa balas. Jadi itu komitmen, Itu komitmen kawan-kawan sekalian. Jadi saya komit. Oke, go double. Target saya di periode ini, go double. Kita lompat 2 kali lipat. Saya komitmen sekarang, setiap pekan, 2 hari saya keliling ke jaringan. Bogor, Bekasi, Jakarta, Bandung, Cirebon, Surabaya, Pekanbaru. Saya keliling, mendidik 105 agen di seluruh Indonesia. Itu namanya komit, capek-capek. Komitmen, bikin sekolah Bisdo Kodi Kartika video Senin, Rabu, dan Jumat. Berarti harus syuting, harus ambil gambar, komit pada itu. Karena kita sudah bilang pelayanan dan komit, harus belajar. Kita komit, ya. Komit dan komit itu kita bayar harganya. Komitmen berumah tangga itu komitmen. Di dalamnya itu ada saling menafkahi, ada nyuci baju, nyuci piring, jaga anak, membesarkan anak, itu komitmen. Jangan cuma sekedar mau berumah tangga. Kalau mau, semuanya mau punya istri. Ya, mas-mas yang jomblo, mbak-mbak yang jomblowati. Everybody jomblowan and jomblowati. Ya, saya yakin betul, of course Anda want to have suppose. Pasti Anda mau punya pasangan hidup. Tapi berapa banyak dari Anda yang komit untuk berpasangan dalam kehidupan? Ini beda, want sama komit. Semua orang want, kawan-kawan want, mau semua orang, mau. Tapi berapa orang yang komit? Saya tepuk tangan kepada kawan-kawan sekalian mau ikut SBDKK bayar, komitmen, Anda komitmen. Tapi sebagian yang merasakan udah bayarnya murah gini, akhirnya nggak dilanjutin videonya. Anda udah nggak komitmen lagi sama pembelajaran Anda kan? Anda udah nggak komitmen lagi, susah. Jadi yang paling penting dalam karakter. Sebelum kita bicara hal yang teknis adalah kawan-kawan komit ya. Di yang ketiga ini. Anda harus komit untuk menjadi kaya. Komit untuk sukses. Akhirnya muncul logika-logika yang di atas ini siap untuk bayar harganya. Siap untuk bayar harganya. Siap untuk berkorbannya. Bagaimana saya punya sahabat Mbak Sally Giovanni dengan Mas Ibnu Rianto dalam kisah-kisahnya waktu bangun Batik Trusmi. Mereka harus naik bakol dari Cirebon jalan darat ke Jakarta.
di lantai basement Tanah Abang harus pakai karung. Mereka tokonya masih 3 kali 4 meter, belum kayak 1 hektar sekarang. Mereka belajar ke training Pak Tung Desemuaringin. Dimanapun Pak Tung Desemuaringin ngadain training, Anda bisa bayangkan. Bagaimana Bunda Tika pemilik Kekebu sana, ya, kerja dari pagi sampai sore jam 5. Setelah itu belanja kain ke Tanah Abang, naik motor sama ayah, sama Pak Farul Farid. Balik ke Bojonggede jam 1 pagi, jam 2 pagi. Dan itu dilakukan bertahun-tahun kawan-kawan sekalian. Komit. Dan dia mau bayar harganya. Berapa banyak dari kita sekarang yang ini gak mau bayar harganya, gak mau berkorban. Jadi setelah mau bayar harganya, mau berkorban. Akhirnya apa? Muncul nanti dari komitmen ini konsistensi. Muncul dari komitmen ini apa? Konsistensi. Kita bicara teknik bisnis nanti ada 4 discipline execution. Ya, dari grounded business coaching, dari ilmu dari Coach Fahmi. Kita akan belajar 4 discipline execution. Tapi gimana mau kita execution kalau Anda gak komit sama diri Anda, gak komit sama cita-cita Anda, sama goal Anda aja Anda gak komit loh. Pikiran Anda aja gak disiplin. Oh target 1 miliar. Kelihatannya gak usah tinggi-tinggi ya 500 juta. Anda sama target aja gak disiplin. Anda sama target yang masih berupa imajinasi aja. Yang kalau nggak nyampe sebetulnya nggak ada yang marahin Anda. Itu Anda turunin sendiri. Lalu gimana kawan-kawan selama Anda mau konsisten dalam langkah, ya, dalam action sehari-hari? Nggak bisa. Ya. 3 dulu aja ya, jangan banyak-banyak. Episode ini 21. Saya pengen ngajak teman-teman untuk 3 aja dulu. Apa? Kita review. Apa aja tadi? Key yang pertama adalah excellent receiver. Oke. Sekali lagi saya minta kepada kawan-kawan SBDKK untuk menjadi orang yang menerima hal-hal baik. Didoain orang, bro, semoga Grand Max-nya jadi Alphard ya, bro. Aminin. Amin. Jangan tiba-tiba didoain Grand Max-nya jadi Alphard, lo menghina lo ya. Gitu. Kok Grand Max didoain Alphard gitu? Gak boleh kawan-kawan sekalian. Anda harus aminin tuh. Amin. Mudah-mudahan. Anda kalau ditepuk orang, mudah-mudahan kita umroh bareng. Amin. Genggam tangannya syekhkan. Amin. Walaupun hidup masih susah. Tapi terima dulu. Didoain sama guru. Nanti kamu bisa dapat sekian miliar. Aminin. Besarkan hatimu. Amin. Ya Allah, amin. Maka saya doakan nih kawan-kawan SBDKK, semoga ribuan orang, puluhan ribu orang yang menonton tayangan ini, ratusan ribu orang kelak yang menonton tayangan ini, mudah-mudahan layak bisnisnya maju, amin. Ya. Layak bisnisnya bertumbuh, berjualan hingga worldwide dunia. Kang, kalau misalnya Indonesia nih nanti 150 juta angkatan mudanya jadi pebisnis semua, gimana? Tenang aja. Dunia ini isinya 6 miliar, 7 miliar. Masya. Itu manusia masih banyak. Dan dunia makin tanpa batas. Jadikan diri Anda layak. Dan bayangkan ketika masing-masing warga negara Indonesia merasa layak. Kita layak jadi negara yang besar. Kita nih bangsa inferior. Ngomong bahasa Inggris salah grammar dikit, kita malu setengah mati. Presiden Obama ngomong bakso, kita tepuk tangan. Bakso tepuk tangan, nasi goreng kita tepuk tangan. Tapi kita ngomong bahasa Inggris, grammar salah-salah, kita gak mau nyebut. Kita bangsa yang benar-benar poor receiver. Dan SBDKK ini bukan cuma pengen ngebangkitin pebisnis. Kita pengen ngebangkitin bangsa ini untuk jadi excellent receiver. Sematkan yang baik-baik di dalam diri Anda. Sematkan yang baik-baik di dalam jiwa Anda. Bangun kelayakan di dalam jiwa Anda. Warung Anda berhak dan layak punya 20 cabang di Indonesia. Warung ayam Anda berhak setara dengan KFC sama McD. Layanan transportasi Anda berhak suatu saat nanti melesat seperti airline. Sebesar airline punya pesawat terbang. Anda harus merasa layak. Saya pun merasa layak gitu. Merasa layak suatu saat head to head dengan Oshkosh. Kami merasa layak akan sebesar Zada. Ya, sebesar Zara itu bacanya Zada. Oke, merasa layak, layakkan diri Anda kawan-kawan sekalian. Saya sebagai ekspert merasa layak, ya. Merasa layak 5 juta penonton.
Oke, itu yang merasa layak. Yang kedua kawan-kawan adalah I create my life. Ambil tanggung jawab sama kehidupan Anda. Jangan lagi ngomong di depan saya, Kang, karena aku gak mau denger. SBDKK harus orang yang ngomong ke masa depan. Boleh Anda ngomong, Kang, aku bercerai dari pasanganku. Tapi Anda harus ngomong, Kang, aku mau punya masa depan yang baik. Gimana cara aku bisa bangun pernikahan yang bagus? Itu artinya ngomong masa depan. Saya gak mau Anda ngomong datang, aduh Kang, susah Kang, kita perang harga, Dari kata-kata udah bisa kelihatan. Bangun kata-kata yang solusi, Kang, terjadi perang harga dan gimana caranya supaya saya bisa melawan perang harga ini, Kang. Beritahu, Kang, gimana caranya. Yuk, Kang, bantu aku berpikir gimana caranya supaya kita bisa menang nih produk saya ketimbang yang lain. Create our life. We create our life, not life happen to us. Bukan gitu. Bukan life happen to us, tapi we create our life. Kita yang mendesain, ya. Semangat seorang desainer. Dunia ini your blank page, ya. Dunia ini adalah halaman kosong diri kamu yang silakan kamu isi dengan grafis apapun, dengan warna apapun, ya, sebagus-bagus, seindah-indahnya. Ya, maka lukislah dengan lukisan yang bagus. Waktumu, waktu kosongmu, waktu kehidupanmu ini kamu lukis. Karena beginilah, ya, kehidupan kamu tuh blank page. Kamu punya kesempatan untuk mendesainnya. Blank page itu gak bisa menimpa diri kamu. Kamu yang pegang kursor. Kamu yang bisa pilih panel thumbnail. Kamu yang bisa pilih grafis. Kamu tumpuk itu di blank page. Kamu buat kehidupan kamu sendiri. Bukan kehidupan yang terjadi sama kamu. Semua orang kawan-kawan gak bisa memilih lahir dari rahim yang mana. Ya, gak bisa memilih lahir dari daerah geografis yang mana. Artinya apa? Itu bukan modal kapasiti manusia. Enggak, kawan-kawan sekalian. Anda bisa mengakses, ya, tayangan ini. Anda mau member atau bukan member, atau Anda nonton video teman Anda, saya nggak peduli lah. Tapi Anda berarti punya kesempatan untuk create your life. Dan itu mental. Take responsible, ini hidupku. Begitu gagal, ya salahku, aku akan perbaiki. Oke? Karena kalau Anda sukses, Anda nggak mau kan dikatakan juga sukses karena orang. Sederhana, gitu loh. Terus kenapa kalau gagal Anda blame others, gitu loh. Hentikan yang begini-begini, aku nggak mau denger nih, begini-begini. Aku nggak mau denger. Semua yang terjadi nih karena kita ambil keputusan. Dan itu sudah lewat. Sekarang Anda punya masa depan. Anda nggak bisa mengubah yang sudah lalu. Anda nggak bisa terlalu khawatir sama yang akan terjadi. Anda cuma punya hari ini. Dan hari ini Anda bisa take responsible. I create my life today. I create my life. Nggak usah banyak pusing. Ambil kewajiban. Ambil tanggung jawab. Desain kehidupan kamu. Ya. Berikutnya adalah kawan-kawan sekalian. Ambil komitmen. Commit to be rich. Kalau kamu komit untuk orang sukses, kurangi waktu tidur. Ya, memang begitu. Kalau kamu komit jadi orang sukses, banyak berbagi. Over delivery, apa itu over delivery? Ya. Sama orang kualitasnya 10, kamu kasih 15. Gitu loh. Sama orang tanggung jawabmu cuma 25 juta, kamu kasih value 50 juta. Orang ngasih kamu 100 juta, kamu kasih value 200 juta. Begitulah, over delivery, commit to be rich. Yang lain sudah tidur, kamu masih bangun. Dan yang terakhir kawan-kawan sekalian, commit to be rich. Apa itu commit? Ambil komitmen untuk menang sukses. Nggak cukup mau. Aku ulangi 3 kali. Nggak cukup mau, nggak cukup mau, nggak cukup mau. Mau sukses, pasti ngomong nggak mau. Mau punya kehidupan yang baik, pasti ngomong nggak mau. Mau hidup nggak ditagih-tagih terus sama yang kita punya hutang sama dia, pasti ngomongnya mau. Mau bebas hutang, mau. Tapi Anda harus komit untuk bebas hutang. Capek memang. Dapat uang, bayar lagi. Dapat uang, bayar lagi. Gak ngerasain apa-apa. Orang udah punya rumah, kita ngontrak terus. Ya memang begitu. Kita harus komitmen memang. Bayar. Gitu loh. Komit. Anda bilang mau bisnisnya maju, komit, belajar. Cek produk. Produk gak diterima di pasar, cek packaging yang salah kah? Gitu, kontennya yang salah kah? Apa ini? Cek di produk. Harus komit.
Anda mau nggak punya karyawan komit mengerjakan apa yang harus dikerjakan? Anda mau nggak semua karyawan Anda komit dalam bisnis? Ya kalau Anda mau karyawan Anda komit, mereka butuh contoh. Kalau Anda mau tim Anda komitmen untuk berjuang, mereka butuh contoh. Kalau Anda ingin karyawan Anda seperti samurai kerjanya, Anda dulu jadi samurai. Kalau Anda mau karyawan Anda pengorbanannya tinggi, Anda dulu. Kalau Anda mau karyawan Anda berpikir besar, Anda dulu yang berpikir besar, begitulah. Dan komitlah atas apa yang sudah Anda pilih. Dan saya ingin Anda udah masuk ke SBDKK, registrasi susah-susah. Ada yang sampai registrasinya salah-salah, salah bayar, salah transfer, salah kode unik, wah segala macam. Sampai akhirnya Anda aktivasi, ini sudah komitmen awal Anda untuk menjadi lebih baik. Jangan mundur. Jangan mundur. Maju terus. Gitu. Kita masih di episode 21. Ya. Dan saya insya Allah membersamai sampai episode 99. Komitmen ini butuh komitmen belajar yang sangat tinggi. Bayangkan kalau satu video kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu. Satu video kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu. Ada 99 titik perbaikan yang akan kita hadapi ke depan. Ya. 6 bulan ke depan akan menjadi 6 bulan yang sangat panas, penuh kontraksi. Ya. Manajemen Anda kontraksi, diri Anda kontraksi gitu. Ya. Bukan kehamilan aja yang kontraksi. Tapi kan bagus, ibu hamil itu kalau nggak kontraksi nggak lahir-lahir. Tapi kalau Anda kontraksi, manajemen itu kontraksi. Semuanya itu terjadi kontraksi, tarik-menarik, tegang. Ya. Anda ngikutin perbaikan di video-video ini dan Anda terapkan. Manajemen Anda berubah nanti. Lalu kemudian sikap bis Anda berubah, kontraksi semuanya. Insya Allah lahirlah seorang anak, namanya anak kesuksesan. Setelah kontraksi bukaan, nah setelah bukaan itu lahirlah anak, namanya anak kesuksesan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Anda fit di SBDKK, doakan kami juga semoga pendaftar makin banyak sehingga kami sebagai industri juga bisa makin lebih baik lagi layanannya kepada Anda sekalian. Doakan kawan-kawan sekalian Anda bisa berdampak dan doakan kami juga layanannya juga makin bagus ya. Thank you so much, terima kasih. Jumpa lagi nanti di episode 22, masih ngelanjutin 14 kunci yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.